Assalamualaikum anak-anakku. Apa kabarmu di hari ini? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu sehat walafiat dan jangan lupa ya. Semangat dan bahagia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi bab 1 tentang sejarah kelahiran Pancasila. Pernahkah kalian melihat burung Garuda? Kalian tentu tahu burung Garuda. Burung yang gambarnya dijadikan lambang negara Indonesia dengan simbol Pancasila di dadanya. Garuda adalah nama burung yang ada dalam cerita wayang. Burung itu merupakan anak dewa yang menjadi tunggangan raja dalam melawan kejahatan. Garuda dalam cerita tersebut adalah burung rajawali atau burung elang besar yang kuat dan gagah perkasa. Dengan membentangkan sayapnya, elang dapat melayang tinggi di angkasa serta menjelajahi daerah yang luas. Tidak ada burung yang tampak segagah rajawali saat terbang. Maka rajawali atau elang memang layak dijadikan lambang negara Indonesia. A. Latar sejarah kelahiran Pancasila. 1. Masa sejarah awal. 2. Masa kerajaan Nusantara. 3. Masa penjajahan dan 4. Masa kebangkitan nasional. 1. Masa sejarah awal. A. Masa praaksara sebelum abad ketiga Masehi, yaitu masa sebelum dikenal tulisan. Manusia hidup secara nomaden hingga mulai menetap. Muncul nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. B. Nilai ketuhanan. Tercermin dalam sarana upacara keagamaan. Contoh nekara atau gong perunggu. Ditemukan di Sumatera, Bali, hingga Alor NTT. C. Nilai kemanusiaan. Terlihat dari lukisan dinding gua dan patung-patung purba. Contoh lukisan gua, Leang-Leang, Wamena, Kalimantan. Patung, Lembah Bada, Gunung Dempo. D. Nilai persatuan, kerakyatan, keadilan sosial. Tercermin dalam prasasti batu bertulis sejak abad ke-5 Masehi. Berdirinya kerajaan Tarumanegara, Kutai, Kalinga. Menunjukkan masyarakat damai dan makmur. 2. Masa kerajaan Nusantara. Kemakmuran bangsa Indonesia meningkat pesat sejak akhir abad ke-7 Masehi. Hal ini ditandai oleh munculnya berbagai kerajaan besar dan kuat di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya muncul di Sumatera sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan serta agama Buddha. Di Jawa, berkembang Wangsa Sanjaya, Hindu, dan Wangsa Shailendra, Buddha. Mereka membangun Candi Borobudur, candi umat Buddha terbesar di dunia. Candi Prambanan, candi umat Hindu megah dan indah. Candi-candi tersebut mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kerajaan Majapahit. Berdiri setelah mengalahkan pasukan Tiongkok. Menjadi kerajaan besar dengan wilayah kekuasaan luas, meliputi Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, dan Vietnam bagian selatan. Menjadi simbol puncak kejayaan Nusantara dengan kemakmuran dan persatuan yang kuat. Kerajaan Islam dan kebangkitan budaya. Muncul kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, dan Ternate. Islam dan bahasa Melayu menyebar ke seluruh penjuru Nusantara sebagai bahasa persatuan. Menurut budayawan W.S. Rendra, masa Kesultanan Demak disebut sebagai zaman Renaissance Nusantara. Perdagangan berkembang. Kesenian rakyat, termasuk wayang, tumbuh pesat. Nilai-nilai Pancasila dalam masa kerajaan. Di masa kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara, berkembang nilai-nilai ketuhanan, ditunjukkan lewat pembangunan candi dan penyebaran agama. Kemanusiaan, kehidupan masyarakat berbudaya dan menghargai sesama. Nilai persatuan, kerajaan mempersatukan berbagai daerah dan etnis. Nilai kerakyatan, munculnya pemimpin yang berasal dari rakyat dan mengayomi rakyat. Dan nilai keadilan sosial, kemakmuran dirasakan oleh banyak golongan. 3. Masa penjajahan.
awal kedatangan bangsa asing. Kekayaan dan kemakmuran Nusantara menarik perhatian bangsa asing. Pedagang dari Tiongkok, India, Arab, dan kemudian bangsa Eropa datang. Awalnya hanya berdagang, namun bangsa Eropa mulai menjajah. Penjajahan oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Belanda menjajah Nusantara paling lama, sekitar 350 tahun. Perlawanan rakyat Nusantara. Perjuangan rakyat terjadi di berbagai daerah, Sumatera, Sultan Iskandar Muda, Aceh, Sultan Badarudin, Palembang, Sisingamangaraja, Batak, Imam Bonjol dalam Perang Paderi, 1803-1837. Katnyak Dien dalam Perang Aceh, 1873-1904. Jawa, Pangeran Diponegoro dalam Perang Diponegoro, 1825-1830. Maluku dan sekitarnya, Patimura, Maluku, Sultan Babullah, Maluku dan Papua, Kalimantan dan Bali, Pangeran Antasari, Kalimantan, Jelantik, Bali, Selat Malaka dan laut sekitar, Hang Tuah, Selat Malaka, Sultan Hasanuddin, Laut Sulawesi dan Laut Jawa. Nilai-nilai Pancasila dalam perjuangan. Para pahlawan berjuang dengan semangat, ketuhanan, berjuang dengan keyakinan dan spiritualitas yang kuat. Kemanusiaan, menentang penjajahan karena menindas dan menyengsarakan rakyat. Persatuan, menyatukan rakyat dari berbagai daerah untuk melawan penjajah. 4. Masa kebangkitan nasional. Perubahan cara melawan penjajah. Memasuki abad ke-20, perlawanan terhadap penjajah berubah dari perang fisik menjadi gerakan politik dan pemikiran. Organisasi awal pergerakan. Budi Utomo, 20 Mei 1908, didirikan oleh Wahidin Sudirohusodo. Sarekat Islam dipimpin oleh Hawas Kokro Aminoto. Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan. Nahdlatul Ulama dipimpin oleh KH Hashim Asy'ari. Perjuangan melalui pendidikan dan sastra. Indische Party didirikan oleh Does Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa setelah kembali dari pengasingan. Penulis seperti Abdul Muiz dan Marah Rusli menyadarkan masyarakat melalui karya sastra Balai Pustaka. Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Pemuda Indonesia bersumpah. Bertumpah darah satu, Indonesia. Berbangsa satu, Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Setelah itu, nama Indonesia makin sering digunakan. Perjuangan menjelang kemerdekaan. Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, kemudian diasingkan ke ND. Tahun 1942, Jepang menggantikan Belanda sebagai penjajah. Nilai-nilai Pancasila dalam masa kebangkitan perjuangan bangsa di masa ini menunjukkan kemanusiaan, melawan penindasan dan ketidakadilan. Persatuan, mempersatukan bangsa dari berbagai daerah dan latar belakang. Nilai-nilai ini menjadi dasar lahirnya Pancasila yang sudah tumbuh dalam sejarah bangsa. B. Kelahiran Pancasila. 1. Merancang dasar negara. 2. Hari lahir Pancasila. 1. Merancang dasar negara. Peluang membangun negara. Ketika kesempatan datang, bangsa Indonesia mulai merancang fondasi negara. Seperti membangun rumah harus dimulai dari fondasi, membangun negara juga dimulai dengan dasar negara. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan dibentuk tanggal 29 April 1945, dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat, seorang dokter yang pernah belajar di Eropa dan Amerika. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan memiliki 69 anggota dari berbagai suku bangsa, keturunan asing,
dan perwakilan Jepang. Peresmian dan lokasi sidang. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan diresmikan pada 28 Mei 1945. Bertempat di Gedung Chuo Sangiin sekarang Gedung Pancasila di Jakarta. Saat peresmian, dilakukan pengibaran dua bendera, merah putih oleh wakil Jepang dan bendera Jepang oleh wakil Indonesia. Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan 29 Mei 1 Juni 1945. Sidang dihadiri para tokoh agama dan nasional, seperti K.H. Wahid Hasyim NU, Ki Bagus Hadikusumo Muhammadiyah, Muhammad Yamin Pidato 29 Mei, Mr. Supomo Pidato 31 Mei. Tujuan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan untuk merancang dasar negara Indonesia merdeka, yang kelak menjadi awal kelahiran Pancasila. 2. Hari lahir Pancasila. Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno dalam pidatonya pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pertama, tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. 5 dasar usulan Soekarno dalam pidatonya. Soekarno mengusulkan 5 dasar negara, 1 kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme perikemanusiaan, 3 mufakat demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang Maha Esa. Asal-usul nama Pancasila. Nama Pancasila diusulkan oleh Soekarno dengan bantuan seorang ahli bahasa. Panca berarti 5, sila berarti dasar atau asas. Soekarno berkata, di atas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pada tanggal 1 Juni 1945 itu, semua peserta sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sepakat dengan nama Pancasila. Maka tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Namun, Pancasila baru secara resmi disepakati sebagai dasar negara pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia kedua, bulan Juli 1945, melalui rumusan dalam pembukaan UUD 1945. C. Perumusan Pancasila. 1. Diskusi perumusan. 2. Kesepakatan Piagam Jakarta. 1. Diskusi perumusan. Diskusi perumusan Pancasila. Latar belakang diskusi. Perumusan Pancasila dilakukan dalam suasana diskusi yang dinamis oleh Panitia 9. Para anggota berasal dari berbagai latar belakang agama, budaya, politik. Mereka memiliki pendapat berbeda, namun berkomitmen mencari titik temu demi persatuan bangsa. Diskusi perumusan Pancasila. 2 pendekatan utama. 1. Pendekatan keagamaan. Diwakili oleh K.H. Wahid Hasyim dan beberapa anggota lain. Pandangan, negara harus berdasarkan agama, khususnya nilai-nilai ketuhanan. Alasannya, tanpa dasar agama, negara akan rusak moral dan nilai. 2. Pendekatan kebangsaan. Diwakili oleh Soekarno, Hatta, dan lainnya. Pandangan, negara tidak boleh berdasarkan agama tertentu. Alasannya, Indonesia beragam, jika berdasarkan agama Islam, maka bisa membuat umat agama lain tidak nyaman. Hasil kesepakatan. Semua sepakat, nilai ketuhanan sangat penting dan harus menjadi bagian dasar negara. Disepakati bahwa Indonesia menjadi negara kebangsaan, bukan negara agama. Sila ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan sebagai sila pertama dalam Pancasila. Kesimpulan. Diskusi perumusan Pancasila adalah contoh nyata semangat musyawarah dan toleransi yang menghasilkan dasar negara yang inklusif dan menghargai keberagaman. 2. Kesepakatan Piagam Jakarta. Latar belakang. Setelah diskusi intensif, Panitia 9 melanjutkan musyawarah hingga malam 22 Juni 1945. Tujuannya, menyepakati urutan dan rumusan 5 sila Pancasila. Usulan awal Soekarno.
Soekarno awalnya mengusulkan urutan sila: kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, ketuhanan. Rumusan akhir yang disepakati. Setelah diskusi, urutan sila diubah menjadi 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta. Rumusan tersebut dimasukkan ke dalam naskah pembukaan UUD 1945. Naskah ini disebut Piagam Jakarta, Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin. Disusun di rumah Soekarno di Jakarta. Makna penting. Piagam Jakarta menjadi fondasi awal perumusan Pancasila secara tertulis. Menunjukkan semangat musyawarah, toleransi, dan persatuan dalam membentuk dasar negara Indonesia. D. Penetapan Pancasila. 1. Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan. 2. Penetapan dasar negara. D. Penetapan Pancasila. 1. Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan. Latar belakang penetapan. Pada 8 Agustus 1945, 3 tokoh nasional, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat diundang Jepang untuk berunding di Saigon sekarang Ho Chi Minh, Vietnam. Saat mereka dalam perjalanan, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Nagasaki 9 Agustus 1945 yang mempercepat kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Di Vietnam, Jenderal Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia setelah 24 Agustus 1945, namun itu hanya strategi agar Indonesia tetap bergantung pada Jepang. Pembentukan PPKI. Jepang menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai lanjutan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Soekarno ditunjuk sebagai ketua, dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. PPKI bertugas menyiapkan segala hal terkait pembentukan negara Indonesia merdeka. Proklamasi Kemerdekaan. Desakan para pemuda seperti Wikana dan Hairul Saleh mempercepat proses kemerdekaan. Akhirnya, pada 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama seluruh bangsa Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah proklamasi, pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 dan secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila yang telah dirumuskan sebelumnya oleh Panitia 9 dijadikan fondasi utama negara baru yang merdeka, yakni negara kesatuan berbasis kebangsaan dan ketuhanan. 2. Penetapan dasar negara. Latar belakang penetapan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memerlukan dasar negara yang sah dan resmi untuk membangun pemerintahan. Dasar negara itu adalah Pancasila, yang sebelumnya telah dirumuskan dan disepakati oleh para tokoh bangsa melalui sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dan Panitia 9. Namun, masih terdapat perdebatan terhadap rumusan sila pertama, khususnya tentang ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Beberapa kalangan merasa rumusan tersebut terlalu bernuansa Islam. Perubahan rumusan sila pertama. Pada hari yang sama setelah proklamasi, sejumlah tokoh mendatangi Muhammad Hatta untuk menyampaikan aspirasi agar rumusan sila pertama diubah agar lebih inklusif. Hatta kemudian menghubungi Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Islam dari Muhammadiyah, berdiskusi dengan tokoh-tokoh Islam lainnya. Setelah diskusi, mereka sepakat mengganti sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menjadi bentuk kebesaran hati tokoh-tokoh Islam dan dianggap sebagai hadiah persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Penetapan resmi oleh PPKI.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, bersidang dan menetapkan beberapa keputusan penting. 1. Mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara. 2. Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. 3. Menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Presiden RI. 4. Membentuk KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai lembaga legislatif sementara. Rumusan resmi Pancasila. Setelah perubahan, inilah rumusan final Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna penetapan Pancasila. Penetapan Pancasila mengandung makna besar. Indonesia bukan negara agama, karena tidak menganut satu agama tertentu sebagai dasar negara. Indonesia bukan negara sekuler, karena tidak mengabaikan nilai-nilai agama. Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan, artinya semua rakyat bebas beragama dan dijamin haknya oleh negara. Pancasila menjadi rumah bersama seluruh bangsa Indonesia, yang majemuk dari segi agama, suku, budaya, dan adat. Refleksi. Penetapan Pancasila menunjukkan semangat musyawarah dan gotong royong. Kesediaan berkorban demi persatuan bangsa, kepemimpinan yang bijak dan berpandangan jauh ke depan. Anak-anakku, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Mari kita jaga dan amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini rangkuman PPKN kelas 7 bab 1 tentang sejarah kelahiran Pancasila. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum.